Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di sini, dan kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, langsung saja poin utama yang akan menjadi topik kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah runtuhnya dinasti Umayyah, di mana runtuhnya dinasti Umayyah adalah salah satu faktor di mana berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, selanjutnya akan saya sajikan peta wilayah dan silsilah khalifah. Yang mungkin nggak ada silsilahnya, saya gabung di periodisasi nanti. Tapi kalau kalian kepingin melihat silsilahnya secara lengkap, kan dinasti Abbasiyah itu kan ada 5 abad ya kalau nggak salah, itu kurang lebih 5 abad, dimana silsilahnya itu turun menurun dan panjang sekali dan banyak dan gimana ya, besar sekali. Nah, kalian bisa lihat nanti di Wikipedia, linknya sudah saya sisipkan di deskripsi. Nah, yang terakhir adalah faktor kemajuan dan kemundurannya. Selanjutnya kepada pengertian, yakni dinasti Abbasiyah itu diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib ibnu Hisham. Nah, secara nasab sendiri itu para pencetus dinasti ini memang termasuk keturunan keluarga Nabi dari jalur Al-Abbas. Nah, pada dasarnya cikal bakal berdirinya dinasti Abbasiyah ini sudah dimulai pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan aktif melakukan propaganda kepada masyarakat. Nah, pada masa Umar bin Abdul Aziz itulah muncul propaganda yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali yang berisikan 3 poin rencana. Yang pertama, menyebarkan ajakan untuk memperjuangkan pemimpin yang berasal dari keluarga Muhammad. Nah, dari sini pihak pendukung Ali pun bisa lebih baik merespon dan menerima ajakan tersebut. Karena seperti yang kita tahu, dinasti Umayyah itu kan ya keluarga Nabi sih, cuma sedikit jauh nasabnya, seperti itu. Kalau di keluarga paman Nabi dari Al-Abbas ini kan agak sedikit dekat begitu kan. Apalagi keturunannya Ali, seperti itu. Nah, yang kedua, sebagai langkah awal cukup memunculkan ketidaksenangan umat terhadap kekhalifahan Bani Umayyah, dimana yang kita pelajari kemarin, materi-materi kemarin, Bani Umayyah kan itu para khalifahnya itu kan juga melakukan banyak penyelewangan ya, seperti itu, sehingga memunculkan rasa yang tidak suka dahulu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pemusatan gerakan propaganda ini ya di tempat pada 3 tempat, yakni Humaimah, Kufah, dan Khorasan. Humaimah sebagai tempat mengatur dan memanajemen ide dan pemikiran untuk mendirikan kekuasaan Abbasiyah. Nah, selanjutnya Kufah itu yang berada di tengah keduanya dijadikan sebagai titik penghubung dan pusat penyebaran strategi. Sedangkan tempat melakukan pergolakan itu adalah di Khorasan, karena tempat ini jauh dari pengamatan pemerintahan pusat Umayyah di Damaskus. Selain itu, terjadi perpecahan antara suku atau kabilah di Khorasan yang dimanfaatkan oleh para propagandis untuk menyebarkan ide pemikiran baru di sana, seperti itu. Nah, akhirnya propaganda tersebut itu diketahui oleh Marwan bin Muhammad di mana beliau itu tahu akhirnya memerangi dinasti Abbasiyah. Nah, akhirnya puncak dari gerakan revolusi ini dilakukan oleh kaum Bani Abbas. Dari tentaranya Marwan dengan Bani Abbas ini bertempur, seperti itu. Akhirnya terjadi pecah peperangan antara Abu Abbas As-Saffah melawan pasukan Marwan ibnu Muhammad. Nah, pada tahun 132 Hijriah tuh, Daulat Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah dengan terbunuhnya khalifah terakhir Bani Umayyah, Marwan bin Muhammad di Bushir, wilayah Bani
Suaf ketika melarikan diri hingga ke Mesir. Nah, karena peristiwa itu, maka berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya, yakni Abu Abbas, yang pertama kali ibu kotanya itu di Kufah. Setelah meruntuhkan dinasti Umayyah dengan cara membunuh Marwan sebagai khalifah terakhir dinasti Umayyah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah peta wilayah di mana kekuasaan Khalifahan Abbasiyah. Dulu kan ibu kotanya di Kufah ya itu. Sekarang akhirnya dipindahkan ke Baghdad dengan ibu kotanya yang baru dan lebih maju lagi. Bisa dilihat ya, itu luas sekali ya. Dari Asia sampai pinggiran Eropa. Jauh lah, luas lah pokoknya itu. Nah, silsilahnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, selanjutnya adalah periodisasi. Dinasti Abbasiyah itu berkuasa dalam rentang waktu yang cukup panjang ya, yakni kurang lebih 5 abad ya. Pada kurun waktu tersebut, pola pemerintahan yang diterapkan dinasti Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan sosial, politik, dan kebudayaan. Peradaban Islam itu mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat maju sekali. Kemajuan ilmu pengetahuan itu diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan Baitul Hikmah. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut, para sejarawan itu membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ke dalam 4 periode. Nah, akan tetapi saya mendapatkan referensi lain, contohnya di bukunya Dr. Badri Hatim itu membaginya menjadi 5 periode, tetapi isinya sama saja. Oke, masuk kepada periode pertama, yakni tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah atau 750 Masehi sampai 847 Masehi, di mana yang paling atau bercorak di periode ini adalah pemindahan ibu kota dari yang sebelumnya di Kufah itu dipindahkan oleh khalifah yang kedua, yakni Al-Mansur. Akhirnya dipindah ke Baghdad karena dirasa Baghdad itu tempat yang sangat strategis, seperti itu. Setelah mencari-cari daerah yang strategis untuk ibu kotanya, nah pilihannya itu kan jatuh di daerah Baghdad, di daerah yang sekarang dinamakan Baghdad. Letaknya itu di pinggir sungai Tigris. Itu Al-Mansur sangat cermat dan teliti dalam masalah lokasi yang akan dijadikan ibu kota. Ia menugaskan beberapa orang ahli untuk meneliti dan mempelajari lokasi tersebut. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka itu diperintahkan tinggal beberapa hari di tempat itu pada setiap musim yang berbeda. Kemudian para ahli tersebut melaporkan kepadanya tentang keadaan udara, tanah, dan lingkungannya. Karena kedetailan pada Khalifah Al-Mansur itu ya, sampai suhu pun diteliti loh. Nah, kota yang didirikan oleh Al-Mansur ini sangat megah sekali, yakni kotanya kalau dilihat dari angkasa itu bentuknya seperti lingkaran gitu, sangat besar dan sangat estetik kalau orang sekarang bilangnya begitu. Karena gimana ya mendeskripsikannya, ya indah sekali lah pokoknya. Akan tetapi kota tersebut hancur lebur luluh lantah karena serangan dari pasukan Mongol, sangat disayangkan sekali. Sehingga sekarang kalau dicari reruntuhannya pun juga kebingungan. Kemarin saya lihat di Google itu juga nggak ada soalnya di Google Map. Pada masa Khalifah Al-Mahdi Ibnu Al-Mansur, perekonomian itu mulai membaik. Pertanian ditingkatkan dengan mengadakan irigasi sehingga hasil gandum, beras, kurma, dan minyak zaitun bertambah. Begitu pula dengan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, besi, dan lain sebagainya atau hasil industri juga bertambah. Dagang transit antara timur dan barat membawa kekayaan dari hasil perekonomian tersebut, dari hasil industri dan pertanian.
Al-Mahdi Ibnu Al-Mansur adalah khalifah pertama yang mengumandangkan perang suci melawan Bizantium pada saat itu, di mana peperangan tersebut diutuslah anaknya yang bernama Harun ar-Rasyid. Nah, puncak keemasan di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya, puncak keemasannya itu di situ. Kekayaan yang banyak itu dimanfaatkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Nah, selanjutnya adalah Baitul Hikmah. Pada saat itu dipimpin oleh seorang nasionalis Persia dan ahli Pahlavi, Sahil ibnu Harun. Di bawah kekuasaan Al-Ma'mun, Baitul Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga sebagai tempat atau pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika sejak pertengahan abad ke-9. Dalam bidang sastra, kota Baghdad terkenal dengan hasil karya yang indah dan digemari orang. Nah, contoh yang paling terkenal dan sering kita dengar yakni kisah 1001 malam itu ya, 1001 malam di kota Baghdad ini. Lahir dan muncul para saintis, ulama, filosof, dan sastrawan Islam yang terkenal. Nah, contohnya seperti Al-Khawarizmi dengan bidang ahli astronomi dan matematika, penemu aljabar seperti itu. Terus Al-Kindi, filosof Arab pertama, Ar-Razi, filosof ahli fisika dan kedokteran, Al-Farabi, filosof yang besar dan dijuluki dengan Al-Mu'allim Asani, terus guru kedua setelah Aristoteles seperti itu. Nah, ketiga pendiri mazhab hukum juga lahir dari kota ini pada masa ini, yakni Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Nah, Al-Ghazali juga salah satu ulama yang terkenal pada masa saat itu. Nah, pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, perdagangan dan industri berkembang pesat. Kehidupan ekonomi kota ini didukung oleh 3 buah pelabuhan yang ramai dikunjungi para khalifah dagang internasional, yang menyebabkan dinasti Abbasiyah pada masa itu menjadi salah satu kota yang termasyhur pada masa sejarah peradaban Islam. Nah, setelah periode keemasan berakhir, berlanjut kepada periode-periode selanjutnya yang memiliki corak atau ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu seperti ini, seperti khalifahnya itu lebih banyak bergelimang dan sibuk dengan pergolakan-pergolakan dalam negeri sendiri. Terus kekuasaan khalifah dinasti Abbasiyah pada masa tersebut atau setelah masa keemasan itu mulai melemah. Bahkan jabatan khalifah itu hanya sebagai simbol saja. Nah, kekuasaan sebenarnya itu berada di tangan wazir atau panglima atau sultan yang ada di Baghdad seperti itu. Nah, tapi meskipun secara politik dan militer itu pada setelah masa keemasan itu merosot, akan tetapi ilmu pengetahuan menjadi tambah maju dan pesat perkembangannya. Hal tersebut karena masing-masing amir atau sultan yang berada di bawah dinasti Abbasiyah, meski hanya sebatas pengakuan politis, akan tetapi itu berlomba-lomba untuk memajukan ilmu pengetahuan, mendirikan perpustakaan, mengumpulkan para ilmuwan, penerjemah, serta memberikan kedudukan yang terhormat kepada ulama dan pujangga. Ya, simpulannya itu seperti meskipun politiknya ya sedikit merosot dari masa-masa keemasan, tapi keilmuan tetap menjadi prioritas pada periode setelah masa keemasan itu. Nah, selanjutnya periode kedua ini khalifahnya ya. Nah, di periode kedua ini pemberontakan itu masih bermunculan dalam periode ini, seperti pemberontakan di daratan rendah Irak Selatan dan Karamita yang berpusat di Bahrain. Nah, ada beberapa faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada periode ini. Yang pertama, karena luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan sementara komunikasi yang lambat. Yang kedua, profesionalisasi tentara menyebabkan ketergantungan kepada mereka
menjadi sangat tinggi. Yang ketiga, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara tersebut yang sangat besar. Setelah kekuatan militer melosot, khalifah tidak sanggup lagi memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Selanjutnya adalah periode ketiga, bisa dilihat itu khalifah-khalifahnya. Nah, posisi Daulah Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Nah, pada saat itu khalifahnya tetap dari keturunan Rasulullah, tapi wazirnya itu dari Bani Buwayhi, yang merupakan ciri utama dari periode ketiga ini. Nah, keadaan khalifah lebih buruk ketimbang di masa sebelumnya. Lebih-lebih karena Bani Buwayhi itu menganut aliran Syiah, akibatnya kedudukan khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Tapi di sisi lain, dalam bidang ilmu pengetahuan, Daulah Abbasiyah itu masih mengalami kemajuan pada periode ini. Muncul pemikir-pemikir besar, ulama seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan kekuasaan Bani Seljuk dalam dunia Abbasiyah. Kehadirannya atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwayhi di Baghdad. Nah, setelah kepemimpinan itu kembali di tangan Bani Seljuk, itu keadaan khalifah memang sudah membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama sudah kembali setelah berapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah seperti itu. Nah, pada bukunya Dr. Badri Yatim itu membagi periode ini menjadi dua, periode ketiga ini. Yang pertama pada periode Bani Buwayhi, yang satunya pada periode Bani Seljuk. Nah, seperti halnya pada periode sebelumnya, ilmu pengetahuan juga berkembang dalam periode ini. Nizam al-Muluk, Perdana Menteri pada masa Alp Arslan dan Malik Shah mendirikan Madrasah Nizamiyah tahun 1067 Masehi dan didirikan hampir di setiap kota Irak dan Khorasan. Madrasah ini telah melahirkan banyak cendekiawan dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Misalnya yang dilahirkan pada periode ini adalah Al-Zamashari, penulis dalam bidang tafsir dan usuluddin atau teologi. Terus Al-Khusairi dalam bidang tafsir, Al-Ghazali dalam bidang ilmu kalam dan tasawuf, dan Umar Khayyam dalam bidang ilmu perbintangan. Nah, selanjutnya adalah periode keempat atau periode terakhir. Nah, ini khalifah-khalifahnya ya. Seperti itu. Nah, telah terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan Khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah terjadi tentara Mongol dan Tartar itu menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah atau 1256 Masehi, di mana hal tersebut adalah faktor eksternal, dan ada faktor eksternal lainnya sih seperti perang salib seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas faktor kemunduran nih. Menurut William Montgomery Watt, yaitu yang pertama karena luasnya wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah dan juga ketergantungan dengan tentara bayaran dan kemerosotan ekonomi. Nah, menurut Dr. Badri Yatim dalam bukunya itu ada beberapa penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah yang meliputi dua faktor. Dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal, yang pertama adalah persaingan antar bangsa. Nah, contohnya itu seperti Bani Buwayhi dan Bani Seljuk itu kan. Selanjutnya yang kedua, kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Yang ketiga adalah konflik keagamaan. Nah, sementara faktor eksternal yang menyebabkan dinasti Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur itu faktor-faktor eksternal. Yang pertama, terjadinya perang salib, dan selanjutnya disusul dengan perang salib yang secara tidak langsung itu menyerang dalam berbagai
gelombang seperti itu kalau di kisah-kisah itu. Jadi setelah menyerang, beberapa hari kemudian nyerang lagi, beberapa hari kemudian nyerang lagi, seperti itu. Sehingga itu adalah salah satu faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan ekonomi pada dinasti Abbasiyah. Selanjutnya penyerangan oleh tentara Mongol atau Tartar seperti itu kan. Nah ini dilakukan karena ada beberapa faktor juga yang menyebabkan tentara Mongol ini menyerang ke daerah dinasti Abbasiyah. Nah, di dalam sebuah kisah itu dijelaskan bahwasanya ketika ada seorang muslim yang ingin berdagang di daerah Mongol itu diserang dan dihukum. Nggak tahu alasannya. Dalam atau dalam referensi lain itu menyebutkan bahwasanya mereka disiksa karena dorongan ketidaksukaan mereka dengan kaum muslimin pada saat itu, dan juga karena ada dorongan dari atau bisikan dari umat-umat yang memang juga membenci Islam, sehingga akhirnya mereka para pedagang atau saudagar itu disiksa di sana di daerahnya Mongolia. Nah akhirnya pada saat mengetahui hal tersebut, para khalifah itu menyiksa kembali orang-orang yang juga berdagang yang berasal dari Mongolia di daerah kekuasaannya dinasti Abbasiyah. Nah akhirnya karena timbulnya bentrok atau konflik di antara kedua pihak ini, pecahlah peperangan. Nah pada saat itu dinasti Abbasiyah itu kan pada masa tersebut masa-masa kemerosotannya emang pada masa akhir-akhirnya, dan akhirnya atau endingnya Baghdad itu diserang. Kota dengan keindahan yang luar biasa seperti gambar yang saya tampilkan tadi itu diserang, dihancur luluh lantahkan. Baitul Hikmah itu dibakar, buku-bukunya dihancurkan lah pokoknya, intinya itu. Pada saat itu ya mengerikan sekali sih. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu ceritanya tentara Mongolia itu lebih mendalam bisa lihat di YouTube ya. Kemarin juga saya lihat juga bahwasanya tentara Mongol itu juga pernah menyerang Jawa, akan tetapi karena kondisi wilayahnya yang berbeda akhirnya orang Jawa yang menang. Nah, kurang lebih seperti itu keunikan dari bangsa Mongolia. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.